selamat datang Presela di channel YouTube saya Talking Fast Official. Boleh memperkenalkan dulu di channel YouTube saya? Silakan. Halo, perkenalkan nama saya Sela, umur saya 20 tahun, asal dari Desa Cikadokan, Uruk Babakan, Kabupaten Garut. Oke, iya. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat. Untuk kesehariannya Presela itu sebagai apa sih? Ya? Sebagai apa sih, maksudnya punya kegiatan apa gitu kesehariannya? Kerja Kau kerja, oke. Selain daripada kerja itu, di rumah. oh di rumah aja gitu, nggak apa gitu main kemana misalnya, atau punya kegiatan selain daripada di rumah ataupun kerja? Gak ada. Nggak ada. Oke, jadi orang rumahan aja gitu. Oke, mantap. Mungkin kan tersalah di channel YouTube saya ini kan Talking Fast Official gitu kan, identiknya tentang berbicara tentang masa lalu untuk di masa depan gitu kan. Nah, mungkin tersalah pernah kejadian apa gitu yang emang terjadi di masa lalu untuk bercerita di masa depan, entah itu dari percintaan ataupun keadaan lain sebagainya. Nah, ini berhubung dengan keadaan ya, berhubung dengan keadaan, boleh diceritakan dulu keadaan untuk sekarang gitu kan, dan di masa lalu. Kalau keadaan sekarang sama masa itu membedakan. Emang beda ya, pasti. Kalau dulu pernah ada suatu saat terpuruknya, Iya, pasti. pas di mana di rumah itu ada 3 orang yang sakit. Iya, pasti. Jadi 3 orang sakit itu ada nenek, bapak, sama adik. Dan di situ tuh ya, untuk berobat kita nggak ada uang, nggak ada yang kerja. Waktu itu ayah tuh kerja tapi sambil sekolah. Kerja sambil sekolah. Tapi kan nggak cukup ya, Iya. buat sekolah aja gimana, dari Mm-mm. mana kan, ngeliat orang tua kan sakit, Oke. mama kan nggak kerja, Iya. adik juga kan lagi sekolah. Sampai adik juga sekarang nggak lagi terusin sekolah, Udah ditulisin sekolah. dia membeli juga sama kerja. Gitu. Terus di sana tuh sampai kan punya motor 3, Oke. sampai Dijual. satu persatu buat berobat. Oke, sampai sekarang nggak punya motor. Kalau sekarang alhamdulillah, Udah karena punya. sekarang Udah kerja lagi. alhamdulillah ya. Iya. Kondisi udah membaik. Oke. Dulu sampai sekarang ada perubahan lah. Pasti di setiap kejadian yang emang ada terpuruknya, ada bahagianya, akan ada hasil yang emang bisa kita tuai gitu ya di masa depan gitu. Untuknya di masa sekarang ya. Mungkin daripada kejadian yang emang bener terpuruk nih ya, selain daripada itu ada lagi yang emangnya masih teringat sampai sekarang di masa lalu dari keadaan, mungkin bisa Mungkin bulian. Oke, bisa dijelaskan itu? Bulian tuh kayak dulu kan sekolah yalah beda banget lah dari orang lain. Iya, pasti. Dari penampilan ataupun dari keadaan memang beda. Iya. Cuman punya temen tuh cuman 3 di sekolah. Seberapa banyaknya gitu murid yang ada di sekolah, cuma 3. Cuma 3. Karena dulu kan sekolah tuh di pesantren ya. Kalau pesantren beda, anak pesantren sama anak rumahan tuh beda. Iya, pasti. Kayak yang yalah dulu mah udah mah gimana? Udah biasa. Dulu kan culun kali ya. Iya. Belum bisa merubah diri. Belum bisa memantaskan diri. Iya. Teman-teman tuh pada ngejauh. Beda lah. Jadi ada geng dulu makan kalau lagi sekolah ya. Iya, pasti. Geng ini. Tapi ada teman berdua itu sangat-sangat baik. Jadi bisa menerima kekurangan kita sih. Ya, model dari bulian tersebut. Sela ini bagaimana gitu cara membuli seseorang gitu Pak? Maksudnya bulian seseorangnya itu yang kayak gimana yang membuat kita itu sampai down atau gimana sampai kita nangis atau lain sebagainya? Ya, waktu itu pernah ada laki-laki yang kayak gini. Itu maneh mah kaboga si itu. Oh iya, kayak bahasa kitanya. Emang kuculun. Terus si laki-laki tuh bilang, "Sia weh,
aing mah najis. Nepi ka ribut gitu. Padahal kan di pikiran Hmm. aku tuh bukan seekor anjing. Hmm. Karena saya tuh sama seperti kalian, saya seperti manusia Manusia. kan. Tapi kenapa bisa berkata gitu gitu? Seharusnya manusia zaman sekarang itu berpikir bahwanya memanusiakan harus berpikir logika gitu ya. Harus memanusiakan manusia, jangan memanusiakan binatang gitu kan. Jadi harus berpikir ya emang dia manusia, janganlah kita sebagai manusia juga berkata bahwa dia yang emang seperti dia binatang atau lain sebagainya, kecuali di emang harusnya seperti itu mungkin ada yang gitu. Ya mungkin dari kejadian yang emang entah itu dari segi keluarga ya, tadi keluarga, terus kejadian sampai dibully di sekolah. Nah mungkin Teh Sela ini punya gimana ya, motivasi atau apa ya, saran-saran buat para subscriber saya supaya menjadi pribadi yang kuat, yang tabah, yang sabar akan hinaan, akan lain sebagainya, akan keadaan, bisa menerima keadaan yang emang sudah takdirnya seperti itu. Ya boleh. Paling ya kuatkan mental. Mental. Mental ya, jangan pernah dengerin omongan orang sampai masukkan hati kan. Jadi ya udahlah, anggap dari sekian kejadian di masa lalu, entah itu sudah dari segi berkeluarga, terus sampai dihina ketika sekolah lain sebagainya. Nah, mungkin Tessa ini punya motivasi untuk para subscriber saya yang emang buat mereka supaya tidak gampang untuk merendahkan orang lain, untuk memandang buruk orang lain. Iya boleh. ya untuk kalian, khususnya untuk laki-laki, jangan pernah menghina seorang perempuan. Karena suatu saat juga mereka pasti berubah, nggak seculun seperti yang kalian lihat sekarang. Terus ya buat cewek-cewek untuk kedepannya, satu, jangan pernah anggapan. Yang kedua, jangan pernah putus asa seperti yang saya dulu alami ya. Terus yang ketiga, semangat buat kalian yang masih sekolah, jangan putus asa. Ya, terima kasih, mudah-mudahan jadi motivasi buat para subscriber saya untuk kedepannya supaya lebih baik ke depannya. Oke, mungkin dari sekian kejadian apa itu yang teralami, kejadian model dari keadaan gitu ya. Teh Sela ini mungkin pernah jatuh cinta, mungkin ya pernah jatuh cinta ataupun pernah menolak seseorang dalam hidup untuk hadir dalam hidup Teh Sela gitu. Terkadang kan kita juga tidak bisa langsung menerima orang baru gitu ya. Boleh diceritakan untuk kisah percintaannya, model untuk sekarang nih. Jadi menganggap cinta itu sebagai apa gitu untuk Teh Sela sekarang? Cinta. Iya, okay. Dalam percintaan atau sebuah hubungan atau gimana? Hubungan ya, dulu pernah hubungan sama orang, sama seseorang gitu ya, sama seseorang. Dulu dia tuh kan udah umur 25. Oh 25, iya. Aing hubungan itu lebih suka sama yang udah dewasa. Iya. Karena apa? Itu mikirnya tuh kayak gini, pengen di mengerti atau gimana? kasih tahu tentang apa yang Aing salah. Oh iya. Lamun di Sunda nama, dari sebagian kejadian di masa lalu yang pernah teralami oleh Sela. Nah, dari masa lalu juga pernah mungkinnya berhubungan atau di dalam percintaan gitu ya. Percintaan mungkin pernah gitu. Berhubungan dengan seseorang yang emang pernah jadi bagian dari hidup Sela. pernah. Oke, bisa diceritakan? Itu kan kalau pacaran itu lebih ke orang yang udah dewasa dari Aing. Iya, pasti. Yang lebih tua lah, gitu kan. Upami dina bahasa Sunda nama hoyong tiasa mapagahan. Mapagahan. Di magahan gitu. Kasih tahulah mana yang salah, mana yang benar. Kan kalau kita seumuran gak pernah lah. Paling adu nasib ya, adu nasib ya pastilah kalau pasti. Pengennya tuh di
ada diperhatiin, ada perhatian lebih gitu ya, ya untuk kalau seseorang. sama orang yang lebih tua dari kita. Tapi buktinya enggak, malah sebaliknya. Maksudnya sebaliknya gimana? Sebaliknya apa? Kayak gini, aku punya teman cowok, perhatian tuh lebih banget Dari pacarnya ya. Kalau pacar mah lebih ke cuek, kalau lagi ngebucin ya ngebucin. Oh gitu. Cuman pengen gitu sama pacar diperhatiin. Iya. Terus kalau kita salah dikasih tahu mana yang benar atau mana yang salah. Iya. Kalau ngelihat temanmu kan kalau pacaran itu baju jangan nyetat gini. Tapi kalau pacar, itu gak pernah tuh kayak gitu. Nggak pernah. Jadi apa yang kamu pakai, apa yang kamu suka ya udah. Oh, lebih ke ya udahlah gitu, apapun yang kamu pakai Ya. terima aja misalnya gitu. Ya. Padahal kan itu Kan misal, pengen ya. mm-mm. Kayak temen nih, temen Ayu tuh awalnya tuh pakai celana, terus pakai baju, pakai kerudung kayak di ke atasnya kan kayak gini kan, Iya. kan kelihatan dong. Heeh. Kalau sekarang dia udah punya pacar kayak pakai gamis dong. Oh iya pasti. Kalau kerudung itu ke bawahin, pengen gitu kan diperhatiin walaupun begitu. Iya pasti. Kalau teman banyak yang hati-hati, itu baju kelihatan ganti. Atau itu baju nerawang, pakai nih jaket. Oh iya. Jadi gitu. lebih perhatian sahabat daripada pacar ya. sendiri. Kalau pacar Ai sama teman Ai itu kan teman Ai kayak 21 atau 23. Tapi kan pacar 27 atau 25. Tapi kenapa sih nggak kayak teman? Berarti pikirannya gitu ya. Iya. Seakan-akan kalau Ai pacarnya itu pernah nggak sih ngedengar haus kasih sayang? Oke. Ternyata bukan dari orang tua aja, bukan dari keluarga aja, dari seorang pasangan juga ada. Sebenarnya mah ya, tapi lebih banyak dikasih sayang itu sama teman dibanding orang pacar. Terkadang ada pacar, Ai pernah pacaran itu kenal di Bandung sama cewek. Terus chatan lah, mulai biasa. Dari sana Ai keluar kerja, dia kembali lagi lewat Instagram kan. Ngasih lah nomor HP, dari sana chatan lagi, udah chatan lagi, langsung lah udah jadian gitu. Jadian udah jadian 2 minggu, dia ngajak ke jenjang yang lebih serius ya. Nikah. Ai mikir lagi, keadaan itu belum menentukan. Terus Ai kalau udah nikah pasti kan fokus sama suami, sama keluarga. Terus gimana nanti keluarga Ai? Sedangkan untuk di usia sekarang mungkin Teh Sela ini sebagai mungkin salah satu pendorong dari ekonomi keluarga. Ya, aku kan anak pertama. Oh, anak pertama. Oke, siap. Jadi harapan yang emang bener ditaruhkan kepada Teh Sela ini. Ya memang nggak semuanya ya. Cuma juga kan kayak nggak, Ai harus kerja. Oh iya. Jadi udah kemauan sendiri. Dulu tuh pernah pas pertama kali kerja tuh bapak bilang gini, Ai mah mau bisa gawe pagawean lagi cicing di kamar. Sampai bilang gitu bapak. Terus Ai tuh dari sana mikir kan, jangan pernah ngomong kayak gitu. Ai bisa kerja. Ada tetangga yang nawarin kayak gini, ih juga sekolah atas. Nah itu diteraskan, tinggal panggil kan. Terus badan mau ngiring, diajakin gitu. Ayo Ai kerja. Terus si uang gaji pertama itu buat orang tua, dijadikan modal untuk emang bener buat orang, hasil keringat sendiri gitu. Buat orang tua. Jadi setiap bulan itu kan setengahnya buat Ai, setengahnya buat orang tua. Karena waktu itu kan emang orang tua emang lagi sakit juga kan. Sambil membantu. Ya, sambil membantu. Jadi ya udahlah kata Ai teh. Sekarang mah lebih fokus ke kerja aja. Terus pas
punya pacar, emang ternyata daripada kerja mending Gimana ya, nikah. nikah gitu. Jadi ada pikiran sampai gitu. Bener kan? Emang benar sih. Jadi kan gini, Teh Sela sekarang kerja ini, pikiran kerja itu emang susah gitu kan, nyari duit sendiri. Kalau suka ada pikiran mungkin untuk menikah gitu. Sekarang kan kalau menikah itu dinafkahin sama suami gitu ya. Jadi kita itu gak perlu kerja lagi, cukup ngelayanin suami gitu ya. Apa kebutuhan suami kita laksanakan gitu ya. Jadi eh, pernah sempat gitu pengen nikah gitu, pengen nikah untuk di jenjang usia sekarang. Emang sih untuk sekarang ya di umur Teh Sela ini udah menjelang 20 gitu, atau udah 20 ya. 20. Terkadang kan banyak gitu ya, di umuran 19 atau 18 itu udah pada rumah tangga. Terus mereka emang gimana ya, agak pikirannya gini, kalau nikah di usia muda katanya gini, apa itu, menghilangkan atau menjauhkan dari zina. Padahal kan aslinya itu dalam kehidupan itu setelah kita berkeluarga, mana kita yang bisa mandiri, terus kita bisa menjadi istri atau suami yang baik buat pasangan kita. Kalau dari cowok ya, dari cowok bisa apa itu, misalnya mengajak kepada ini, misalnya mengajak kepada apa ya, istrinya untuk ke jalan Nahdlatul ya pasti. Ya dari sebagian itu mungkin Aing juga dalam sebagian percintaan ya pernah menolak seseorang gitu ya dalam hidupnya Aing. Boleh diceritakan gimana alasan dari penolakannya? Kalau alasannya tuh emang belum siap untuk menikah aja. Tapi pernah sempat ada pikiran mau menikah? Pernah. Jadi kayak gini, aku pengen menikah, Iya. tapi pas udah ada yang datang ke rumah nggak mau. Dengan alasan belum siap gitu. Iya. Belum siap. Oke. Tapi pengen gitu kan, suka ngedoa ya Allah pengen nikah, pengen kayak orang kan, teman-teman udah pada nikah nih, pengen. Tapi pas Allah kabulin doanya nih, ada orang yang ke rumah, saya nggak mau. Dengan alasan belum siap gitu. Oke, jadi ya ngerti. Oke, bisa juga ya. Jadi setiap orang emang berpikiran seperti itu ketika kita sudah dihadapkan dengan emang takdir kita untuk ke jenjang lebih serius. Terkadang kita sudah berubah pikiran, belum siap gitu ya, atau masih belum pantas untuk ke jenjang berkeluarga atau gimana gitu ya. Iya, emang tersiap gitu. Mungkin mungkin kan sebagian laki-laki juga emang berpikiran bahwasanya emang sih kadang memilih seseorang pasangan itu emang harus pantas untuk dimiliki gitu. Karena kan gitu, setiap orang juga harus berpikiran atau memandang seseorang untuk dia pantas untuk milik saya gitu ya, untuk diperjuangin atau untuk di apa misalnya untuk di kehidupan yang di masa depan gitu ya. Nah dari seperti itu mungkin Teh Ai juga dari pengalaman ya, dari percintaan. Nah, untuk dari segi percintaan nih ya, dari segi penolakan, terus pernah berpikir untuk menikah lain sebagainya, mungkin Teh Ai juga bisa nih ya mengasih solusi atau apa tuh ya, motivasi buat para subscriber saya. Bisa, silakan. Ya guys, untuk kalian jangan terlalu berharap sama orang yang belum tentu mengharapkan kita. Oke, siap, mantap. Berarti jangan berharap kepada seseorang yang emang tidak mengharapkan kita gitu. Iya. Terkadang gini ya, ketika kita sudah memberikan harapan, namun seseorangnya tidak pasti untuk diharapkan kita ya. Berarti intinya mah untuk sekarang mungkin ya, dari jenjang pernikahan, dari jenjang keadaan terus sampai ke sekarang, mana sih di fase mana sih yang paling berat di hidup Persela ini, pasti paling berat untuk dijalani gitu ya. Paling berat di kehidupan Persela ini, nah itu dari segi keluarga, percintaan dan sebagainya. Percintaan yang paling berat itu, jadi dari segi apa nih dari paling berat? Dari segi kayak suka ada pemikiran dari orang kayak gini,
anu. Oh, Jadi kayak kita teh harus berada orangnya. oh, Semisal atuh orang anu nih, orang mana gitu ya? Iya, Ya. bisa ada orang mana misalnya. ini kan Iya, siap. kayak orang ini kan. Terus emang sana boga naon? Oh. Ai bilang, kan bukan Ai yang mau. Kan dia yang ngejar Ai. Bukan salah Ai dong. Gitu kan. Terus ya senang terserah we kamu. Tapi yang penting mah senang ngebejaan we. Yang penting mah lebih mikir. Oh, Kan? boleh. Ya Kan terkadang semuanya. pasti. Jadi untuk sekarang nih, emang kan sudah ada banyak orang yang emang bener memandang untuk atau tipe lah lebih ke tipe gitu. Oh, tipe saya ini pengen cowok yang kayak gini. Nah, udah teh saya ini tipe cowok yang emang bener teh saya inginkan yang kayak gimana gitu. Dewasa. Oke. Bertanggung jawab. Terus iman Islam itu pasti ya. Iya, pasti itu. Pekerjaan tetap. Pasti. Sayang keluarga. Oke, siap. Saling ulah daripada itu ya. Ya mungkin kan dalam satu pasangan juga tidak kalau ada pepatah yang mengatakan ini, tidak ada pasangan yang benar-benar cocok. Yang ada ialah pasangan yang saling menerima ketidakcocokan, dalam arti saling menyempurnakan. Ketika teh punya kekurangan, nah si cowoknya juga punya kelebihan. Ketika dia bisa menyempurnakan kekurangan teh salah juga, nah teh salah juga bisa menyempurnakan kekurangan si cowok itu. Berarti saling menerima ketidakcocokan, dalam arti saling menyempurnakan. Nah mungkin kali itu kan ketika kita punya cowok misalkan gini, harus yang perhatian lain sebagainya, harus punya pekerjaan, karena itu yang paling diharapkan. Soalnya kan tanggung jawab seorang cowok itu ya emang bekerja gitu kan, udah dari sananya gitu. Nah dari sebagian itu mungkin kan ada kalau dalam saya pernah buka kitab ya, al-walud al-wadud gitu, harus naik di bawah susah, gitu ya, dalam arti paling inti nah bakrumnya gitu kan. Nah naik di bawah susah, naik di bawah bunga, otomatis sok nanya gitu. Emang gini, ketika cowok nanya ke Neng, misalnya Neng mau gak diajak susah, mau gak diajak bunga misalnya. Nggak mau. Ya gimana? Gak mau diajak susah. Jadi maunya diajak senang dulu kan. Di dunia ini ada susah ada senang gitu kan. Nah pasti kan ada gimana ya, ada fase senangnya, ada fase susahnya. Nah itu dina berjuang, berarti berjuang dina susah hayu, dina bahagia hayu. Tapi itu benar. Jadi gimana? Benar gak omongannya? Bisa dijaga nggak? Bisa dijaga maksudnya gimana? Gini, kan laki-laki suka ada yang bilang kayak gini. Kersa tuh diajak susah. Iya. Ya ayo. Oh, menerima gitu, menerima. Ya ayo. Tapi pas udah senangnya sama Ai gak? Oh, seperti itu. Maksud Ai tuh boleh. Ayo, mau susah, mau senang ayo, jalani. Tapi di masa susah kita berdua, tapi di masa senang sama orang lain. Kalau ada laki-laki yang bilang kayak gitu kali, bisa ngejaga omongannya nggak? Bisa dikunci gak omongan itu? Oke, mantap. Jadi intinya lebih ke menjaga omongannya gitu, lebih ke ketika dia misalnya melanggar, mana omongan yang dulu pernah diceritakan, pernah diungkapkan dengan janji-janji manisnya gitu. Kadang kan seorang sudah suka lupa sama janjinya dulu, pernah mau gini, hayu udah gini, sekarang yang udah juga yang hindari gitu ya. Lebih baik kalau ngomong tuh kayak gini. Aku mau ngajak kamu ke jenjang yang lebih baik. Kita kerja sama-sama, kita sukses sama-sama. Ya ayo. Tapi kalau susah, mau gak diajak susah? Enggak mau sih. Gak mau kan? Iya, gak mau. Ya udah. Jadi ya ketika mending kita bareng-bareng aja. Bareng-bareng gitu ya. Iya. Jadi gak mau sih, emang siapa sih yang nggak mau diajak susah gitu ya. Semua orang bukan benci sih. Kayak gitu. Ya pasti. Orang tua aja nyenengin kita. Gak mau anaknya sampai susah. Mau tanya, orang tua ngajak susah nggak? Ya udah. Sekarang kamu mau ngajak anak orang susah? Ada yang nerima nggak? Nggak. Ya udah.
Oke, mantap. Oke, baik. Iya, jadi pikirannya emang sudah berat banget ya soal percintaan. Jadi harus benar-benar emang menilai seseorang yang mana harus benar-benar diperjuangkan, mana yang harus kita harus hanya untuk sekedar teman atau mesra dan sebagainya. Jadi kita jangan sampai bodoh soal jodoh gitu kan. Bodoh soal jodoh karena kita harus pandai-pandai memilih mana yang benar-benarnya ke orang, yang mana kan anu ngan saukur nganggap ke orang sampah gitu kan. Ya, seperti itu mungkin nah ini kan sekarang bukan kesehariannya nih, keseharian kegiatannya bekerja. Nah untuk dari pertama nih mulai kerja itu tanya sebagai apa atau di mana, bisa boleh dijelaskan? Pertama kerja itu di Bungkulang. Di Bungkulang itu sebagai Sebagai ada 3 sebenarnya. oh 3 pekerjaan dalam satu badan. Ya. Jadi banyak peran gitu dalam satu badan. Mantap. Jadi kerja apa gitu? 1 toko. Toko di Bungkulang. Iya. 2 rumah. 3 anak. Maksudnya jadi rumah anak itu disatuin gitu. Oh jadi maksudnya gini, ART gitu sebagai ART sama juga apa itu ngejaga toko gitu. Ya. Oh. Kan awalnya itu bilangnya gini, dalam kontraknya itu gini. Ih, Badai mah kerja di toko. Oke. Tes. Kan. Okay, tapi terima. kita kan tidur di rumahnya nih. Rumah beresin, anak jagain. Oke, selebihnya dari sambil ngejaga toko. Oke, siap. Itu awal kerja. Awal kerja di Yang kedua, bentar, berapa tahun tuh di sana? Berapa tahun sampai berapa? Kenapa teh? Oke. Iya, santai aja, santai. Oke, siap. Itu berapa tahun? Lucu ya. Ya emang kan ini emang bercerita itu sampai ngelau gitu, ada komedinya biar semua para subscriber saya tidak bosan, gak bosan, nggak sampai meresapi banget gitu, nggak ada canda-candaan gitu ya. Iya, jadi mungkin berapa tahun di Bungkulang? Cuma 8 bulan. 8 bulan? Oh enggak sampai tahunan? Enggak. Oke, boleh. 8 bulan kerja di toko sambil ngurusin rumah dan anak gitu. Oke. Seterusnya yang kedua? Yang kedua tuh di wedding. Di wedding. Oh, pernah juga ngehias atau gimana? Wardrobe. Wardrobe itu bidang baju. Oh, siap. Itu berapa bulan? Atau 1 tahun lebih. 1 tahun lebih. Oke, mantap. Gimana kalau misalnya dari penghasilan ini ya, emang sih seseorang tidak mengharapkan penghasilan. Iya, rahasia umum ya. Emang sih tidak apa itu ya, tidak terpaku karena karena penghasilan. Yang penting orang punya pekerjaan gitu, anu tetap gitu kan. Nah, dari pekerjaan sebagai toko dan rumah lain sebagainya juga itu ya, juga sebagai wedding, pernah di wedding, pernah apa lagi selain daripada itu? Masuk kerja apa lagi? Sekarang salon. Jadi 3 pekerjaan itu. Oke, pernah di toko, di rumah sampai ngajarin anak, pernah di apa itu? Di wedding sampai sekarang akhir berarti akhir di salon. Oke, mantap. Sebagai apa di salon? Ya apa aja gitu. Yang penting mah di salon gitu ya. Oke, siap. Udah berapa bulan di salon? Atau udah tahunan? 1 tahun lebih. 1 tahun lebih. Oke, siap. Jadi untuk sekarang kedepannya saya itu di dalam pekerjaan itu emang mau tetap di salon juga, pastilah semua orang punya kemauan gitu ya, punya kemauan, nggak seharusnya kerja terus gitu untuk menghidupi keluarga. Kita juga harus penting dalam apa ya, menjaga diri sendiri atau menghargai diri kita sendiri gitu ya. Nah, untuk kedepannya ini untuk ke jenjang selanjutnya, ke jenjang masa depan, saya mau apa misalnya, punya pikiran mau apa misalnya selain daripada pasti nikah mau kan, nikah mau. Nah, ternyata ada lagi gak punya pekerjaan misalnya teh udah nikah mau kerjaanmu kan, soalnya kan di salon misalnya teh gak apa itunya tetap bakalan susah kan, ada ngejagain suami atau nanti kalau udah punya anak mah susah gitu kan di salon mah ya. Nah, untuk kedepannya mungkin ada pikiran mau kerja lagi atau stuck aja sebagai ibu rumah tangga? Kerja.
masih mau kerja gitu. Masih mau Jadi kerja. intinya mau Walaupun ngebantu. udah nikah juga pengen kerja. Oh, jadi udah Sebelum punya rumah ya tetap kerja. Oke, siap. Jadi banyak kemauan ya Iya. kita, tapi mantap juga sama aksinya ya, Iya. sama bekerja gitu. Mantap. Selain mungkin untuk itu ya, daripada sekarang ya, Dai, ada motivasi gak sih untuk kedepannya? Mudah-mudahan misalnya gini, ada motivasi buat para subscriber saya gitu ya, dari awal sampai akhir ya, dari semangat terus apapun yang terjadi, terus dengan kejadian yang emang berat, pernah menjadi berat di hidup kita, bisa dimotivasi gitu, dimotivasikan, oh kita harus gini, harus gini, harus gini gitu, misalnya gitu. Boleh dijelaskan Kalau untuk dari sebagian kejadian, terus pengalaman, entah itu dari keadaan, percintaan, mungkin ada yang bisa dijadiin motivasi buat para subscriber saya di channel YouTube Talking Fast Official. Silakan. mungkin untuk doa-doanya untuk ke depan, Iya. semoga doa-doanya cepat tercapai, Amin, cepat amin, terkabul, amin, dan semoga apa yang dicita-citakan cepat terwujud. amin, amin, ya Rabbal alamin. Oke, Teh Sela, terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk bisa hadir ke channel YouTube saya. Oke, jangan lupa untuk para subscriber saya, tonton videonya sampai habis, dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Dadah.